Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aditya Nur Azmi dengan NIM 66612100033 dari kelas 4D. Pada kesempatan kali ini saya akan menganalisis manajemen strategi PT Pos Indonesia. Langsung saja, PT Pos Indonesia merupakan sebuah badan usaha milik negara Indonesia yang bergerak di bidang jasa, kurir, logistik, dan transaksi keuangan. Saat ini bentuk badan usaha Pos Indonesia merupakan perseroan terbatas dan sering disebut dengan PT Pos Indonesia. Visi dari Pos Indonesia sendiri adalah menjadi postal operator, penyedia jasa kurir, logistik, dan keuangan paling kompetitif. Ini menunjukkan bahwa tujuan Pos Indonesia adalah untuk menjadi pemain utama dalam industri pengiriman pos, jasa kurir, logistik, dan keuangan. Selanjutnya Misinya itu bertindak efektif untuk mencapai performance terbaik, di mana ini menggambarkan tujuan untuk bertindak secara efektif yang mengacu pada kemampuan individu atau kelompok untuk mengambil tindakan yang tepat, efisien, dan produktif dengan tujuan untuk mencapai kinerja terbaik yang dapat diartikan sebagai pencapaian hasil yang superior dan melebihi harapan. Lalu tujuan sendiri yaitu membangun bangsa yang lebih berdaya saing dan sejahtera, di mana ini mencerminkan keinginan untuk mencapai kemajuan dan kesejahteraan yang berkelanjutan bagi masyarakat Indonesia. Selanjutnya terdapat sasaran SMART, di mana dalam aspek spesifik yaitu meningkatkan efisiensi operasional Pos Indonesia dalam pengiriman surat dan paket. Lalu dalam measurable terdapat meningkatkan presentasi pengiriman tepat waktu Pos Indonesia sebesar 10% dalam 1 tahun. Lalu dalam achievable yaitu mengurangi jumlah keluhan pelanggan terkait layanan pengiriman Pos Indonesia sebesar 20% dalam 6 bulan. Lalu dalam relevan yaitu meningkatkan kualitas layanan pelanggan Pos Indonesia dengan memperkenalkan pelacakan pengiriman real time melalui aplikasi seluler. Dan yang terakhir itu time bound, yaitu meluncurkan pelacakan pengiriman real time melalui aplikasi seluler dalam 3 bulan. Selanjutnya terdapat analisis IFAS, di mana dengan total IFAS yaitu dengan bobot 1, lalu ratingnya 56 dan skor sebesar 3,14. Lalu pada matriks EVAS terdapat total bobot sebesar 1,00, rating 37 dan skor 2,42. Lalu pada kuadran Pos Indonesia dapat diketahui bahwa posisi perusahaan terdapat pada posisi kuadran ke-1. Dalam kondisi ini, strategi yang perlu diterapkan adalah mendukung kebijakan pertumbuhan yang agresif atau growth oriented strategi, sehingga sangat memungkinkan bagi Pos Indonesia untuk mengembangkan dan memperluas jangkauan target dan pangsa pasar. Selanjutnya terdapat matriks SWOT, di mana strategi SO-nya yaitu memperkenalkan citra baik perusahaan dengan skor 0,40, lalu meningkatkan kepercayaan dan menjaga amanah demi mempertahankan loyalitas pelanggan dengan skor 0,24. Lalu pada strategi WO yaitu menggunakan fasilitas khusus untuk mengirim ke tempat yang sulit dijangkau dengan skor 0,30. Lalu yang kedua, memperbanyak kerjasama dengan marketplace dengan skor 0,48. Lalu pada strategi ST yaitu meningkatkan kualitas pelayanan agar pelayanan tidak mudah berpindah pada perusahaan pesaing dengan skor 0,40. Lalu meningkatkan kreativitas dalam menciptakan produk layanan yang sulit dilakukan oleh perusahaan lain dengan skor 0,36. Lalu berikutnya yaitu strategi WT, yaitu dengan menjaga relasi yang baik dengan pelanggan termasuk mitra perusahaan dengan skor 0,27.
dan meningkatkan kreativitas SDM dengan skor 0,32. Lalu dari hasil analisis SWOT didapatkan total nilai yaitu 2,77 yang artinya berinterpretasi sedang atau moderate jika strategi tersebut diterapkan pada pos Indonesia. Selanjutnya terdapat balance scorecard. Dari segi finansial terdapat pertumbuhan pendapatan. Pos Indonesia berhasil meningkatkan pendapatan mereka secara signifikan melalui strategi pemasaran yang efektif dan ekspansi ke pasar yang berkembang. Dari segi customer, yaitu tingkat kepuasan pelanggan, Pos Indonesia berhasil meningkatkan tingkat kepuasan pelanggan dengan memberikan layanan cepat, akurat, dan berkualitas tinggi. Lalu dalam hal internal, dalam aspek efisiensi operasional, Pos Indonesia berhasil meningkatkan produktivitas dan efisiensi operasional melalui penggunaan teknologi yang lebih canggih. Lalu yang berikutnya yaitu learning and growth. Dalam hal pengembangan teknologi, Pos Indonesia berhasil mengadopsi teknologi baru seperti AI dan Big Data dalam operasionalnya untuk meningkatkan efisiensi dan kualitas layanan. Lalu terdapat implementasi dan evaluasi. Dalam implementasi sendiri, sistem pelayanan yang dimiliki oleh PT Pos Indonesia telah memenuhi standar-standar pelayanan dan terlaksana dengan baik. Hal ini ditandai dengan prosedur pelayanan yang mudah dipahami dan tidak berbelit-belit, waktu penyelesaian yang tepat, biaya pelayanan yang seimbang dengan kualitas pelayanan, sarana dan prasarana yang memadai, dan kompetensi petugas pemberi layanan yang sudah terampil dan ahli dalam tanggung jawab masing-masing serta berkarakter. Lalu evaluasinya yaitu dari segi sistem pelayanan, walaupun sudah dapat dikatakan baik, namun tetap melakukan upgrade atau perbaikan untuk hal yang belum sempurna atau masih memiliki kekurangan demi kenyamanan customer atau pelanggan. Ya, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.